Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilahkan untuk menyampaikan kepada firman Tuhan Yesus. Ya Yesus. Kita berdoa. Kami menerima firman Tuhan, Engkau yang berkata sebagai Allah yang ajaib, Allah yang sangat indah, yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul namaku, Engkau hadir berkati mereka. Maka setiap ibadah gereja di mana-mana hadiri mereka, berkati mereka, karena mereka tidak kena virus corona, tidak kena resesi. Bangsa akan berkati Tuhan, bebaskan dari virus corona dan bebaskan dari resesi. Berkati Presiden kami, pemimpin kami, supaya tidak seorang pun kena virus corona. Dan kami doa acara ini adalah mencapai kepada rumah-rumah, online ke rumah-rumah, maka setiap rumah yang ikut acara ini Tuhan, Engkau hadiri, Engkau berkati keluarga mereka, dan keluarga mereka Engkau meteraikan sebagai warga surga yang akan masuk surga. Berkati keluarga mereka, tidak seorang pun kena virus corona. Berkati keluarga mereka agar mereka semua diselamatkan, mereka sembuh, bebas dari penderitaan, tidak kena resesi. Sesuai firman-Mu, mereka dicukupi, selalu diberkati. Kami doa, siapapun dengar acara ini, berkati mereka. Engkau yang perintahkan, kembalikan kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Maka minyak anggur doa kami penuh kuasa. Kami doa, setiap orang yang ikuti acara ini, terima tuh darah-Mu dan minyak tidak akan dirusakkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan khotbah, yaitu sangat indah. Tuhan menjaga yang indah yang berkata, minta dikasih, cari dapat. Yang utama adalah pintu surga pun dibuka bagi Anda. Kan tidak ada kalau orang bicara seperti itu, bahkan buka pintu surga. So, yang indah, maka perjuangan Anda itu Tuhan yang katakan, Anda berjuang untuk ke surga. Yang ngomong, kalau saya sedang berjuang, karena Tuhan yang katakan, bukan saya. Anda itu harus berjuang untuk masuk pintu surga. So. Maka sebagai ayat pembuka, kita baca di sini, dengan 2 ayat ini, ya ini ayat Matius 21. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan tahu keperluan Anda. Semua Anda minta, Tuhan tahu. Dan pengalaman saya demikian. So. Kadang-kadang kita ngomong, Tuhan dengar. So. Dengar dikabulkan. So. Jadi sekali lagi, Tuhan tahu keperluan hidupmu. Anda imani. Maka zaman selamat, zaman susah. So. Zaman resesi, zaman corona. Tapi kalau Anda ditatalah, dikatakan bukan. Ada minyak anggur nggak dirusakkan. Anda imani, ada minyak anggur nggak dirusakkan. Maka minyak anggur, maka banyak bersaksi, orang corona pun sembuh. So. Kamu tidak akan, yaitu kekurangan. 2. Sekali lagi Tuhan berkata, Tuhan tahu keperluan hidupmu sehari-hari. Maka bisa. So. Saya dulu nggak Kristen. Tapi Tuhan tahu. Nggak Kristen, nggak punya bapak, Tuhan tahu. Zaman saya sampai sekolah tinggi. So.
Artinya apa? Tuhan tahu ngomongan saya, cuma saya mau sekolah tinggi sampai berhasil. Ya betul-betul sampai sekolah tinggi yang enak. Pulang sekolah tinggi tinggal di istana lagi di Babylon, kan luar biasa. Jadi mari, tetapi juga Tuhan juga yang berkata, kalau Anda berdoa, maka Anda berdoa pun bila minta doa. Jadi doa betul, Anda minta berdoa. Kalau Anda dengan khusyuk, dengan bertobat, tambah Anda bertobat, maka Tuhan dengarkan, perhatikan, bahkan lebih air mata. Jadi waktu saya divonis mati, kanker otak, saya cuma nangis. Saya nggak ngerti mujizat, nggak ngerti Tuhan Yesus tolong, belum ngerti waktu sakit divonis kanker otak. Saya cuma nangis lihat istri, lihat anak-anak. Saya kasihan mereka, Tuhan, kalau saya dipanggil tiba-tiba, karena dokter mengatakan, kamu 2 tahun tidak ada, harus operasi aja 2%. Saya cuma nangis, tapi saya nggak tahu cara doa, nggak ngerti doa. Tuhan Yesus tolong, belum ngerti saya cara doa. Tapi Tuhan tahu keperluan kita. Saya ditolong Tuhan. Maka Tuhan mengatakan apa? Para haji, kamu belum mati. Kembali ke perjalanan mati. Tuhan tahu saya pernah diputus mati. Jadi Anda pun sadari kalau Anda sampai sakit apa dan harus punya iman. Anda bangun kurungan imani. Anda menyanggur, gak rusakkan kenapa? Kalau saya punya iman bisa sembuh kenapa? Orang mati saja dibangkit dari tubuh dari Yesus. Alkitab yang mengatakan di kitab Wahyu. Demikian juga kalau orang kanker tumor diputus mati pun sembuh. Bahkan orang yang sakit di Penang, telepon Pak David, sakit mau dibolong jantungnya, sembuh, cuma telepon, angkat perjamuan bersama-sama. Hingga namanya Pak Krismanto, sehingga suatu hari ketemu saya ngadep memberi persembahan. Ini apa ini Pak? Pak, saya sembuh, mau dioperasi nggak jadi. Cuma 2 perjamuan dengan Pak David. Perjamuannya di sana dari cuma telepon. Maka kalau Anda keras, saya sarankan boleh telepon Pak David. Dia kuasanya bagus, cukup bagus. Maka sekali lagi, maka kita doa. Kalau memang orang divonis mati, kita ambil contoh vonis mati 2 dengan air mata. Dikabulkan, Tuhan perhatikan. Maka Tuhan perhatikan kalau 2 sampai dengan air mata, diperpanjang umurnya, disembuhkan, bahkan diberkat luar biasa. Maka kita baca contoh firman Tuhan yang divonis mati bangkit, yaitu di kitab Tabarik 32. 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 27. Pada hari itu Hizkias jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Demikian firman Tuhan. Ini menggambarkan Hizkia divonis mati, dia kemudian doa menangis, pegang tembok menangis. Tuhan, artinya Tuhan perhatikan, dia fair. Tuhan, aku selalu setia kepadamu, mengabdi kepadamu, mengapa saya sakit mati? Dia komplain. Artinya ucapan dia benar, akhirnya dia diperpanjang 15 tahun, 15 tahun. Harusnya dia bersyukur, jadi jangan sampai Anda kalau doa berhasil tidak syukur, kalau tidak syukur akan salah. Maka dia sudah sembuhkan, diperpanjang 12 tahun, dia
Dia nggak syukur, dia malah merasa tinggi hati. Kenapa merasa bersyukur? Orang tahu semua sebagai raja harus mati, kan orang banyak tahu, rakyat tahu. Tapi dia justru bangga, mengatakan diri bahwa dia tidak mati. Maka dia anggap Tuhan salah. Kenapa? Dia nggak bersyukur. Jadi kalau Anda diberkati, sembuh, bersyukur. Jangan seperti saya dengar orang ngomong, saya dengar di TV kalau sakit cari tebas, cari babasi. Tapi kalau sudah sembuh, balik ke sini. Kalau Anda sampai Anda ke tebas disembuhkan, dijamah, artinya Anda dituntut ke tebas. Tuhan Yesus pernah mengatakan orang yang sakit, seorang pria yang pegai sembuh, maka punya iman. Tuhan berkata apa? Kamu nanti bersama Abraham, Ishak, Yakub di surga, pesta di surga. Jadi orang ada mujizat besar, bersama besar, punya iman besar, maka dia Tuhan katakan nanti ke surga. Maka dia nggak bersyukur, masa gede bahwa dia divonis mati, kan luar biasa. Orang terkenal lagi raja. Maka akhirnya apa? Dihukum Tuhan. Jadi ketika itu dihukumlah Yerusalem, dihukum. Tapi akhirnya sadar dia salah, maka perhatikan dia cuma tobat, merasa salah, tidak bersyukur, akhirnya diberkati luar biasa. Jadi kalau Anda sudah sembuh, bersyukurlah. Banyak orang tuh lupa bersyukur Sampai contoh orang bahkan ada yang keluarga saya kanker. Dia janji Kristen nanti kalau sembuh Tapi setelah sembuh dia lupa, nggak mau jadi Kristen. Maaf, akhirnya mati. Kenapa? Dia bilang mau jadi Kristen kalau sembuh kanker. Setelah sembuh dia lupa, akhirnya mati. Ada saya contoh lagi. Itu ada orang terkenal, kanker kalau dia terkenal, malu kalau kau. Maka dia selalu nyegat saya di lift, selalu berlutut, akhirnya sembuh. Udah saksi di Sarbini, saksi 2-3 kali di TV. Tapi suatu hari ada pembicara asing. Pembicara asing yang memang Tuhan mengatakan, Tuhan yang berkata, orang dusta. Dia menganggap semua ada mujizat, ada kuasa. Maka dia cukup terkenal, akhirnya tahu sekarang dia pendusta. Dia saksi di tempat orang asing itu. Ya, dia sembuh dari kanker. Padahal sembuhnya di akhirnya dia mati juga. Jadi maaf, jangan sampai Anda saya akan sembuh lalu saksi lain tempat disembuhkan. Hukumnya besar, hukumnya besar. Mati, sekali lagi hati-hati, hukumnya besar. Anda enggak berdusta, karena orang dusta, saksi dusta tidak akan diselamatkan. Sekali lagi, maka kalau Anda sudah sembuh, bersyukur pada Tuhan, maka akan diberkati. Bukan saja dapat kesembuhan, tadi digambarkan akhirnya menjadi kaya raya. Saya tidak pernah ngajar Anda kaya raya, karena Tuhan katakan apa? Orang kaya sudah ke surga, Tuhan yang mengumumkan saya. Maka sekali lagi, kalau Anda cari apapun, termasuk cari kesembuhan, saya minta doa dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk dalam cari, yaitu dalam cari, maka kita baca di Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengajar sini cara mencari. Di sini Tuhan mengatakan mencari yang utama, yaitu jangan cari makanan dunia yang mbak kematian, mbak binasa. Istilah Tuhan keras.
Maka kamu cari makan yang binasa. Jangan, nggak boleh. Tapi cari makanan yang Anda kekal, surga. So. Maka Tuhan akan, makanan yang mbak kekal itu hanya satu. Terima tubuh dari Yesus yang ngomong, bukan saya. Saya punya tugas mengembalikan tubuh dari Yesus karena saya seorang martir. So. Saya seorang martir. Yohanes Tuhan katakan, kamu martir Yohanes, memberikan kuasa menyanggur karena yang bicara menyanggur yang Anda baca Injil Yohanes. Anda silakan membaca Injil, akan sadar betapa indahnya dia tentang perjamuan kudus. Di Alkitab lain enggak ada. Yesus menjabarkan, yaitu terima tubuh darahku, akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Yohanes tulis. Di kitab Wahyu juga mengatakan, Anda menyanggur, Anda tidak dustakan. Jadi Anda jangan memperkaya diri. Boleh, Anda kecukupan. Anda, saya punya iman. Anda sadar Yesus, Tuhan tahu keperluan kita, keperluan Anda. So. Maka Anda ngomong saja, kalau Anda percaya, Tuhan meteraikan ucapanmu. Maka, tapi jangan utamakan makanan dunia. Tuhan mesti berkati. Tuhan pasti kecukupi apa keperluan Anda. Keperluan Anda sehari-hari, pendidikan keluargamu, pendidikan anakmu dan sebagainya Tuhan mudahkan. Karena saya pun pendidikan saya dari SD sampai saat Tuhan saya Tuhan atur. Berarti saya nggak mampu sekolah tinggi, saya bisa sekolah tinggi dan sebagainya karena saya punya iman. Bisa ya tergantung imanmu. Maka perhatikan bahwa di sini Tuhan katakan jangan cari makanan dunia yang bawa binasa. Cari makanan yang bawa hidup kekal. Maka Tuhan mengatakan yang terima tubuh darahku, yaitu akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Maka itulah kalau saya sampaikan kepada Anda ada tubuh darahnya, Anda akan bangkit hari kiamat, hidup kekal. Saya beri contoh. Ada suatu keluarga pelet yang mau ke Dubai. Ternyata dicek terus belum terbang, corona. Ternyata keluarganya corona. Akhirnya ikuti acara online ini, dia angkat perjamuan bersama saya. Keluarganya akhirnya sembuh. Karena iman, dia punya iman. Maka iman tanpa perbuatan nonsen. Maka iman terus jadi hidup baik. Iman tanpa perbuatan is nothing. Maka kalau punya iman, Anda imani. Anda punya iman ke surga, imani. Saya punya iman ke surga. Sekali lagi, saya punya iman ke surga. Punya iman ke surga, 50 tahun sudah di surga. Pikiran saya sudah tersenyum. Saya dulu tersenyum. Saya 50 tahun. Saya sudah di surga. Saya tersenyum juga kemana-mana. Saya 50 tahun Tuhan. Sudah di surga. Dan semua 30-an tahun sekian. Saya digandeng melekat ke surga. Ketemu Tuhan Yesus, kalau saya dusta digorok setan ke neraka. Karena orang dusta itu dusta ke neraka. Orang dusta tidak bisa masuk surga. Hati-hati. Orang dusta enggak bisa ke surga. Firman Tuhan katakan, orang suka dusta ke surga. Lebih saksi dusta ke surga. Orang meremehkan dusta. Tapi Tuhan yang katakan di kitab akhir, jangan suka dusta. Kamu suka dusta masuk neraka. Tuhan yang ngomong, bukan saya. Betapa saya ingin ngasih tahu betapa kerajaan Tuhan. Jaga mulutmu. Kalau Anda gak dusta, penuh kuasa. Saya gak kenal dusta, saya penuh kuasa dan sebagainya. Maka sekali lagi, maka Anda harus cari tubuh dari Yesus yang menghidupkan surga. Agar Anda, saya melihat Anda punya rumah di surga, kemah suci. Saya punya tugas ibadah bukan apa? Karena saya orang yang siap neraka. Saya dipilih Tuhan kemasukan apa? Saya pernah cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak mau surga. Saya ke neraka gantikan mereka, gantikan jemaat. Saya tidak mau surga. Saya dipandang Tuhan penuh kasih. Saya Tuhan mengatakan sederhana, nasarmu telah penuhi. Nah, saya ingin ketemu pendiri agama yang penuh kasih, yang korban. Ternyata saya harus memenuhi ucapan saya bahwa kalau ketemu pendiri agama yang penuh kasih, korban, saya juga harus korban. Maka saya korban untuk masuk neraka, untuk Anda, untuk jemaat.
maka saya dipandang Tuhan penuh kasih, nggak pernah lupa pandangannya bahasa penuh kasih. Terus kemudian mari ke surga, dilihatin jemaat lautan surga. Percokusan ada di surga, so masuk Anda punya rumah. Di Taman Eden cuma di halaman, tapi saya dulu minta Tuhan di Taman Eden, so. Tapi saya dipilih ke Masjid. Maka Anda, saya beritahu Anda, Taman Eden tetap tua. Program Tuhan Anda kalau terima tubuh rahasia, Anda pun kalau Anda suatu dapat pakai minyak urapan, maka Anda akan jadi mempelai. Akan di surga tetap awet muda. Maka kan maunya Anda tetap awet muda. Saya ketemu orang Manden, so. Yang tua tetap tua, so. Tuhan ngasih tahu apa karena saya ingin Manden. Tuhan apa tidak orang masih. Ternyata orang Taman itu nyesel, so. Yang tua tetap tua, nggak ada baju kemuliaan, bajunya baju biasa, nggak ada baju putih kemuliaan. Maka saya ingin lihat Anda suatu hari wafat, sedia minyak, bersama sangat minyak, Anda pesan keluargamu, ini kalau suatu hari saya wafat, pakai minyak. Karena yang minyak itu Tuhan, di kitab Injil semua Tuhan ngajar minyak urapan, so. Ngajar semua kuasa minyak urapan. Jadi betapa, untuk apa? Karena Anda bangkit jadi mempelai. Ayat mengatakan tebes itu artinya mempelai. Maka ada program Anda enggak, bukan muluk-muluk. Tuhan yang ngomong, Anda bisa kemas suci. Seperti orang percaya aja kemas suci. Tapi yang betul-betul mujizat ada minyak dan anggur. Maka saya beri lagi minyak anggur supaya Anda jelas minyak anggur. Dikatakan di sini di Wahyu 6 minyak anggur enggak dirusakkan. So. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Besok ayat ini menyanggur di depan tata, so. Depan tata itu so, ada kerubung, ada kerub namanya. Di kerub itu ditulis tentang ini. So. Itu Yohanes pernah ke surga, lagi Yohanes pernah turun ke surga, so. Karena Yohanes itu seorang martir besar, so. Seorang martir. Nggak tahu kenapa Tuhan nyebut saya martir Yohanes, so. Karena perjuangan semuanya tahu akan datang, dan saya berapa kali Tuhan ngasih pelatihan yang akan datang betul-betul terjadi. Jadi di depan tata kerubungnya, malaikat kerubung. Di situ terus ayat ini, tulisan ini, ada minyak anggur enggak disusahkan. Walaupun zaman resesi, artinya mengatakan bahwa Anda resesi enggak kena. So. Anda imani, ada minyak anggur, Anda diberkati. Saya punya iman. Ya terlebih, saya punya gereja diberkati karena walaupun saya beli di Bekasi 5 rumah untuk bangun gereja. So. Maka sekali lagi, saya sampai kepada Anda, walaupun ada sesi apa mahal, ada menyangkut janji enggak diusahakan, walaupun ada maut, Anda tidak, yang kedua, walaupun ada maut, Anda tidak ngalami maut, itu kuasa menyanggur. Yang ketiga, walaupun ada binatang buas di bumi, virus corona itu tuh, binatang buas kenapa? Udah melanda dunia, walaupun binatang buas, dikatakan sempat bumi mengalami maut. Walau binatang buas Tuhannya virus corona binatang buas kan melanda dunia, so tidak tahu dari mana, tapi yang jelas bahwa terkata Tuhan sanggap ya katakan apa ternyata terjadi. Itu binatang buas yang paling kejam saat ini, so. Orang salaman bisa mati, orang ketemu bisa mati, lebih orang ciuman bisa mati, ciuman
ketemu saja bisa mati so. Tapi maka supaya orang juga bertobat so. Kenapa orang nggak sembarang ketemu orang nggak sembarangan katalah berjanji sama orang dan sebagainya. Kenapa bisa satu cuman bisa ngalamin maut mati. Jadi betapa pekerjaan Tuhan supaya Anda masuk saya supaya Anda juga bertobat. Mari kita bertobat, kita berjuang untuk apa? Untuk berjuang untuk surga. Tuhan kata kita harus berjuang. Maka sekali lagi ini ayat ini gambar apa? Bahwa kalau ada miyanggur, walaupun binatang buas melanda dunia, so, Anda tinggal nonton, Anda imani supaya iman, Anda tidak mengalami virus corona dan sebagainya. Maka cara gimana? Anda menghadapi pun minta satu supaya kita suci. Mari kita hidup suci. Maka kita disebutkan ini di Roma 2:1-2 so, Tuhan mengatakan demikian. Kita perhatikan ayat ini. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saya bisa sampaikan berkali-kali bahwa Tuhan Yesus disalibkan untuk kita. Tubuhnya ditumbak, ditikam untuk kita. Numbangan darah untuk kita. Tubuh dihancurkan, yaitu bisa sebut apa? Di Ulangan 21, bahwa kalau orang dihukum mati atau sepadan disalibkan, digantung, ditumbak, tikam, maka Tuhan menyerahkan tubuhnya, darahnya, maka perjam itu penuh kuasa, yaitu tubuh Yesus ditumbak, tikam, menyerahkan tubuhnya, numpahkan darahnya untuk kita agar dia mati. Maka waktu saat digandeng Tuhan lihat neraka, bukan surga. Siapa digandeng lihat neraka, tidak akan ke neraka karena neraka tempat terkutuk. Tuhan tidak akan datang ke tempat terkutuk. Saya cuma lihatkan contoh pada saya. Kalau orang di neraka gimana? Dari seandainya dari Tuhan bagaimana kalau orang di surga, bagaimana orang di neraka. Saya banyak pengalaman Tuhan ngajar apa? Karena dari kitab Wahyu. Maka Tuhan ngajar saya sadar Yohanes, maka Tuhan ngajar seperti Yohanes, yaitu bisa lihat neraka. Maka Tuhan mengatakan apa? Orang yang tidak ngesep darah Yesus, tidak karena Yesus mati untuk kita. Jadi sejak lama dikatakan apa? Yesus mengganti kita. Hukum Taurat yang lama yaitu orang dihukum mati, ditumbak, ditikam. Orang nggak pernah nerangkan itu saat terang kepada Anda. Tapi Tuhan Yesus ditumbak, tikam untuk kita. Hanya tubuh kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita milik Yesus. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tubuh kita bukan milik lagi. Bahkan darah kita bukan milik kita lagi. Maka dikatakan apa? Ibadah yang sejati apa? Menyerahkan tubuh kita. Dan tubuh kita bukan milik kita lagi. Milik Tuhan Yesus karena sudah dibebus di atas kayu salib. Maka tadi sekali lagi persembahan yang sejati, ibadah sejati membesarkan tubuhmu. Tubuhmu jaga hidup yang kudus. Saya ada pengatakan pada Anda, yaitu bahwa Tuhan beri banyak contoh betapa tubuhmu dijaga. Sama janji maestri. Sebelum bertobat, kalau saya zina sekali kalau saya sampai zina, waktu setelah saya nggak jadi warga surga. Kalau saya pernah zina sekali lagi, pernah janji maestri. Kalau saya zina, tubuh saya dicoret sebagai warga surga. Saya masih tepati sampai hari ini. Maka yang kan, jadi seperti saya sampaikan kepada Anda. Waktu ini saya baca di Lukas 17, di mana orang satu tempat tidur, satu diangkat tidak. Tuhan terangkan pada saya baru mikir apa artinya. Tuhan mengatakan pasti karena udah orang ketiga.
Jadi ada orang ketiga nggak bisa diangkat ke surga. Maka istilah ketiga itu bukan dari saya, itu dari Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus. Maka beri contoh yang Lukas 17 itu, satu tempat tidur, satu diangkat tidak, yaitu ada orang ketiga nggak diangkat. Dari para bapak-bapak sekalian, jangan orang ketiga. Anda, Tuhan yang ngomong, Anda nggak diangkat. Maka ada filmnya yang katakan, saya dengar dari ada filmnya, suaminya pacaran, pulang istrinya sudah diangkat. Maka sekali lagi, bahkan Tuhan mengatakan berkali-kali istilah ketiga itu, yaitu suatu hari Tuhan mengatakan kalau orang ketiga, yaitu katakanlah bisa kita masuk alam roh, kita menghadapi apa? Menghadapi setan, kuasa gelap. Kalau Anda bukan pada saya juga, maka Tuhan mengatakan beri contoh orang ketiga itu masuk alam roh, diterkam setan, diinjak setan, bak ke neraka tuh. Tuhan yang beri contoh orang yang ada ketiga. Jadi Tuhan saya, mari kita tobat. Jangan sampai Anda masuk alam roh. Anda berjuang, istilah Tuhan, mari kita berjuang ke surga. Jangan saya ada orang ketiga. Ada orang ketiga masuk alam roh agar Anda tidak dijemput setan, maka Anda berjuang. Jangan sampai ada orang ketiga. Tuhan yang ngomong, suka boleh pakai Tuhan. Bahwa ada orang ketiga yang disebut setan, bak ke lubang neraka. Yang kedua, bahkan akhir zaman juga enggak diangkat. Tuhan gambarkan saya orang ketiga, istilah Tuhan bukan dari istilah saya. Saya menangati istilah orang ketiga. Tuhan yang terangkan, maka mari kita berjuang melawan dosa, melawan kedagingan. Kalau kita di alam ini tahun kita berjuang di dunia paling 100 tahun mungkin Anda kaya raya. Orang yang ke neraka pertama yang Tuhan kasih tahu ke neraka, yang akhirnya dijemput setan juga orang itu kaya raya, tapi punya orang ketiga, akhirnya teriak, diterkam setan. Waktu itu saya tidak boleh mendoakan. Pasti kamu jangan mendoakan karena orang itu ya zina, kamu tidak berduakan. Jadi seperti tadi kadang-kadang sekali lagi yang tadi orang yang pendeta yang dosa itu yaitu Tuhan mengatakan aku cabut yang banyak keras dan saya nyesel. Ada rekan pendeta dua juga yang saya tegur nggak enak karena belum tentu, tapi akhirnya dua pendeta di juga akhirnya apa? Akhirnya yaitu koma 2 hari juga mati. Ada yang koma saya menengok udah terlambat, sudah mati. Jadi betapa ngerikan. Mari kita berjuang surga. Tuhan mengatakan pintu surga itu sempit, tapi kita berjuang. Lalu Anda jauhkan dari dosa, serahkan tubuhmu, ibadah yang kudus tubuhmu, karena bukan milik Anda lagi. Maka perjuangan kita harus satu, untuk masuk surga. Mari kita berjuang untuk masuk surga. Berjuang bersama saya untuk melalui pintu yang sempit itu. Maka saya sambut Anda, maka saya melalui pintu seperti satu. Kita baca di sini di Lukas 13. Lukas 13 ayat 24 sampai 30. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tetapi tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-metuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang telah melakukan kejahatan, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah,
tetapi kamu sendiri dicampakkan di luar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan, mari kita berjuang masuk surga. Mari kita berjuang hidup yang suci. Jangan dua salah. Cara Bapak, jangan sewa orang ketiga. Siapa Anda orang ketiga, enggak tidak bisa ke surga, saudara. Anda soal sekali lagi, mari kita berjuang. Di alam roh banyak setan, tapi malaikat jemput Anda. Kalau Anda suci, malaikat jemput. Di alam roh itu M tahun so. Di surga M tahun, di neraka M tahun. Maka Tuhan mengatakan apa? Yaitu kalau orang melayani tapi dosa, maka dikatakan orang melayani tapi dia berbuat jahat. Maka sebagai contoh, Tuhan mengatakan apa? Lihat pasti orang itu aku semuanya, karena dia melayani masih berzina. Jadi Tuhan keras sekali. Maka orang yang melayani, jaga hidupmu. Rekan berita semua jaga agar tidak dosa. Mari bersama-sama berjuang untuk M tahun ke Masuci. M tahun punya rumah seperti yaitu seperti Pangeran Charles. Anda berjuang bersama-sama untuk nanti tinggal ke Masuci, pesta di surga. Kalau saya sampaikan pesta surga, Anda baca di kitab Loga Wahyu 3, maka Tuhan ngetuk pintu Anda untuk makan minum di surga. Maka Anda dan saya berjuang. Mari Tuhan mengatakan berjuang melawan dosa, melawan kejahatan. Berjuang Anda, jangan siapapun Anda punya orang ketiga. Saya harap mulai sekarang Anda jangan orang ketiga. Tapi sekarang zaman akhir, kita tidak tahu mati kapan. Sekarang kita nggak mati kapan. Kalau Anda ada orang ketiga, dijemput setan masuk alam roh yang tidak pernah habis-habisnya, disiksa setan. Tapi kalau Anda mulai ini hidup yang baik, hidup yang suci, akan jemput malaikat, maka Anda dan saya akan sepanjang masa bisa surga. Sekali lagi kita berjuang M tahun di surga. Anda bahagia. Kita berjuang, jangan se-M tahun Anda bersama setan. Itulah seruan saya. Mari kita berjuang, betul berjuang untuk masuk surga. Berjuang Anda dan saya diam di Tuhan semuanya. Tuhan mengatakan lewat pintu sempit, karena apa? Bagi orang kita warga surga, kita terbuka pintunya. Tapi bagi orang-orang yang tidak hidup baik, masih salah, masih dan sebagainya, masih punya orang ketiga, paham? Saya harap Anda bertobat yang punya orang ketiga. Saya sampai ini karena ayat tadi Tuhan mengatakan, yaitu mari berjuang agar Anda hidup yang suci kudus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan bagi kita semua, yaitu saudara Jemaat Tiberias yang beribadah hari ini di Gereja Tiberias Gedung Gading Nias, dan juga yang mengikuti ibadah ini melalui streaming di rumah kita masing-masing. Saudara, kita bersyukur tadi Pak Pariaji, Gembala Sidang kita menekankan pentingnya kita berjuang. Maka siapapun saudara, kita berjuang untuk ke surga. Ada kalanya selama hidup di dunia ini saudara, kita sering berjuang untuk mendapatkan jabatan, berjuang untuk memiliki kekayaan, berjuang untuk memiliki banyak hal di dalam dunia ini. Bahkan apapun kita korbankan untuk mendapatkan dunia ini. Hari ini kita rubah prioritas kita. Kita berjuang yaitu untuk ke surga. Kita berjuang melakukan apapun agar keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di surga untuk pesta di kerajaan surga. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi mari saudara kita berjuang untuk ke surga. Maka hari ini juga saudara beribadah di Gereja Tiberias Gading Nias, dan juga saudara yang mengikuti streaming di rumah masing-masing. Artinya saudara sedang berjuang. Kenapa? Karena saudara ibadah pagi-pagi jam 6. Percayalah, Tuhan memperhitungkan iman saudara. Percayalah, Tuhan memperhitungkan kesetiaan saudara. Percayalah, Tuhan memperhitungkan setiap perbuatan baik saudara. Hari ini saudara datang pagi-pagi untuk cari Tuhan, cari surga. Percaya, perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia.
Tuhan memperhitungkan kesetiaanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, kemarin Bapak Gembala menyampaikan kepada saya bahwa dia mendapat mimpi, mendapat penglihatan, yaitu bahwa banyak pusat belanja saudara, banyak mall, yaitu menjual pakaian untuk ke sorga. Jadi aneh juga mimpinya, penglihatannya, bahwa banyak pusat belanja, banyak mall saudara menjual pakaian untuk ke sorga. Sekali lagi, menjual pakaian untuk ke sorga. Artinya apa? Pakaian ini saudara bicara tentang perbuatan kita. Setiap orang tentunya memakai pakaian. Dan pakaian itu nggak pernah lepas. Saudara mau tidur, mau berjalan, mau ke kantor, dimanapun saudara pasti yaitu memakai pakaian. Artinya apa? Pakaian ini terus melekat di dalam tubuh kita. Dan Alkitab berkata bahwa pakaian adalah perbuatan kita. Maka suatu hari kelak pakaian yaitu perbuatan kita melekat sampai kita bawa ke alam roh. Kekayaan kita tinggal, jabatan kita tinggal, apa yang kita miliki semua kita tinggal. Tapi perbuatan kita, jubah kebenaran kita akan bawa menghadap Tuhan untuk pesta di surga. Katakan amin. Maka hari ini saya akan sedikit menambahkan, kita buka kitab Yesaya pasal 61 ayatnya yang ke-10. Kitab Yesaya 61 ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian apa? Keselamatan. Stop. Sebab ianya siapa? Tuhan, karena huruf besar ia Tuhan mengenakan, memakaikan pakaian apa? Keselamatan. Kepada siapa? Kepadaku, kepada saya, kepada saudara, kepada Nabi Yesaya, kepada bangsa Israel, kepada umatnya saudara dan saya. Tuhan memakaikan pakaian keselamatan. Terus, dan apa? Menyelubungi, menutupi aku dengan apa? Jubah kebenaran. Seperti apa? Pengantin laki-laki yang mengenakan apa? Perhiasan kepala. Dan seperti apa? Pengantin perempuan yang memakai apa? Perhiasannya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini, pentingnya memakai jubah kebenaran. Apa temanya saudara? Pentingnya memakai jubah kebenaran. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan memakaikan aku pakaian keselamatan. Tuhan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Amin. Saudara, jelas sekali tadi, tidak hanya pakaian keselamatan, tapi juga apa? Jubah kebenaran. Saudara, kitab Yesaya ini adalah kitab nubuatan. Dan Yesaya 60 bicara tentang keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan di Yesaya 60, bangkitlah, terangmu sudah datang, angkatlah wajahmu. Beberapa minggu lagi kita akan menyambut Natal. Kita akan menyambut terang yang ajaib. Kita akan menyambut Mesias, Juru Selamat datang ke dunia. Katakan amin. Nah, Yesaya 61 juga bicara tentang kabar keselamatan. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, judul perikopnya adalah kabar selamat. Artinya apa? Berita tentang keselamatan. Maka Nabi Yesaya mengingatkan kita semua tentang keselamatan. Dan keselamatan itu goalnya, tujuannya adalah sorga. Maka untuk memperoleh keselamatan, bicara tentang keselamatan, bicara tentang sorga, dibutuhkan apa? Pakaian keselamatan dan juga jubah kebenaran. Pakaian keselamatan kita tidak bisa beli, tapi pakaian keselamatan Tuhan beri bagi kita. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, mencurahkan, mengorbankan darahnya. Artinya apa? Dia memberikan kita pakaian keselamatan cuma-cuma.
Hari ini siapapun saudara yang percaya Yesus, saudara yang di Gading Nia, saudara yang di rumah masing-masing, yang mengikuti acara ini via YouTube, saudara yang percaya Yesus, Tuhan pakaikan pakaian keselamatan, saudara akan selamat, saudara akan ke sorga, katakan amin. Tetapi Yesaya juga menekankan, tidak hanya pakaian keselamatan, tapi perlu apa? Jubah kebenaran. Apa yang dimaksud jubah kebenaran? Saya pelajari di Alkitab, ada 3 makna jubah kebenaran. Yang pertama, jubah kebenaran adalah perbuatan kudus dari orang-orang kudusnya, perbuatan benar dari orang-orang kudusnya. Kita lihat Wahyu 19 ayat 8. Jadi jubah kebenaran adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kita baca ayat 8 Wahyu 19, 2, 3, ya. Dan kepadanya dikaruniakan, diberikan supaya apa? Memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, pakaian keselamatan. Terus, dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang apa? Kudus. Sama-sama bersama saya katakan, aku memakai jubah kebenaran karena aku hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Amin. Jadi saya pelajari jubah kebenaran punya arti perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi setelah kita diselamatkan, kita harus hidup benar, katakan amin. Maka surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara beriman Yesus telah menebus dosa saudara. Saudara beriman Yesus telah menyelamatkan saudara. Maka saudara harus meresponnya dengan apa? Dengan perbuatan. Perbuatan apa? Saudara melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka Ibu Gembala Sidang selalu mengingatkan bahwa syarat dasar kekristenan adalah mari kita hidup yang suci kudus. Maka saudara berjuang, kita semua hidup yang kudus. Bapak-bapak, saudara yang hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, rumah tanggamu bahagia, rumah tanggamu hidup dalam kedamaian, rumah tanggamu hidup dalam ketenangan, selalu ada jawaban dari doa-doamu, selalu ada jalan keluar dari setiap masalahmu, selalu ada pembelaan Tuhan dari setiap perkara yang sedang saudara hadapi. Ibu-ibu, hiduplah dalam kekudusan, maka percaya suamimu dipromosikan naik, maka percaya anak-anakmu diberkati Tuhan, maka percaya apa yang kau usahakan Tuhan buat berhasil. Anak-anak muda terus hidup di dalam kekudusan. Siapapun saudara anak-anak muda yang hidup dalam kekudusan, Tuhan jamin masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang indah Tuhan sediakan bagi kita semua. Katakan amin. Yang kedua, saya pelajari jubah kebenaran itu punya makna bahwa itu artinya orang-orang yang berjuang tidak jatuh dosa lagi. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 6 sampai 8. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 8. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak apa? Stop, sama-sama bersama saya katakan, aku tidak berbuat dosa lagi. Amin. Terus, setiap orang yang tetap berbuat dosa, apa akibatnya? Tidak melihat dan tidak apa? Tidak mengenal Dia. Terus, ayatnya yang ketujuh. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun apa? Menyesatkan kamu. Stop, saudara perhatikan. Hati-hati, ada orang yang akan menyesatkan kita. Siapa yang menyesatkan kita? Lanjut. Siapa orang yang menyesatkan kita? Atau bagaimana orang menyesatkan kita? Terus kita baca. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Saudara perhatikan, banyak orang berkata, ya nggak apa-apa dosa sekali. Ya nggak apa-apa jatuh bangun dosa. Ya nggak apa-apa Tuhan penuh kasih. Hati-hati saudara. Tadi jelas berkata, barang siapa berbuat kebenaran, ia adalah apa? Benar.
dan Kristus adalah apa? Benar. Terus ayatnya yang ke-8, sama-sama 2, 3 ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari apa? Iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Terus, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia apa? Membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Hari ini, mari kita berjuang untuk tidak jatuh dosa lagi. Lupakan masa lalumu. Bu, Tuhan ampuni dosa saudara. Pak, Tuhan ampuni dosa saudara. Jangan ingat-ingat lagi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu. Mari kita berjuang tidak menyia-nyiakan pengampunan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara. Siapapun saudara yang mengikuti ibadah ini, Tuhan mengasihi saudara. Terimalah pengampunan dari Tuhan. Terimalah kasih dari Tuhan. Tapi mari kita berjuang untuk tidak menyia-nyiakan pengampunan Tuhan. Kita berjuang untuk menghargai pengorbanan Tuhan agar kita tidak berbuat dosa lagi. Yang ketiga, saya pelajari apa makna jubah kebenaran. Makna jubah kebenaran adalah orang-orang yang menyucikan dirinya dengan darah Yesus. Kita lihat Wahyu 7 ayat 13 dan 14. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang apa? Keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah apa? Stop. Perhatikan kata apa? Mencuci. Apa maksudnya mencuci? Membersihkan. Membersihkan apa? Jubah mereka. Jubah itu apa? Perbuatan kita. Melekat sampai alam roh. Maka jubah kita, perbuatan kita yang kusam, yang kotor, yang najis, kita harus mencucinya, membersihkannya dengan apa? Darah anak domba. Itu sebabnya setiap minggu gereja Tiberias, Pak Pariaji menekankan, tekun terima perjamuan. Ini bukan rutinitas, ini sarana, ini kunci kita untuk jumpa Tuhan. Katakan amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Siapapun saudara hari ini yang menerima perjamuan kudus, saudara akan masuk ruangan Maha Suci. Suatu hari kala kita akan kumpul bersama pesta di kerajaan surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, kadangkala saya sampai tidur aja saudara terngiang-ngiang pada haji perjamuan. Saya sampai bingung, ini lagi tidur atau lagi ibadah? Jujur saudara, kadang saya kalau lagi tidur, saya dengar Papa, inilah tubuh Yesus yang tertombak tertikam, inilah darah Yesus. Saya bangun, saya bilang ini saya lagi tidur atau lagi perjamuan, lagi ibadah. Tapi terngiang-ngiang. Artinya apa? Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu kapan kita dijemput Tuhan. Bisa malam ini, bisa lusa, bisa kapanpun kita dijemput Tuhan. Tapi kita yang terima darah Yesus, mencuci jubah kita dengan darah Yesus.
maka kita akan masuk ruangan Maha Kudus. Kita akan jumpa Tuhan, kita akan pesta di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi jelas, jubah kebenaran. Bukan sekadar mimpi. Toko-toko, mal-mal, jual pakaian untuk ke surga. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita berjuang, kita pakai jubah kebenaran. Apa itu jubah kebenaran? Yang pertama, jubah kebenaran bicara tentang perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Teruslah hidup dalam kebenaran. Yang kedua, jubah kebenaran, yaitu bicara tentang orang-orang yang berjuang tidak jatuh dosa lagi. Kita punya masa lalu, kita punya kesalahan, tapi percayalah hari ini Tuhan sudah mengampuni saudara. Jangan berbuat dosa lagi. Yang ketiga, jubah kebenaran punya makna bahwa kita telah mencuci jubah kita dengan darah anak domba. Artinya mencuci perbuatan kita, dihapuskan oleh darah Yesus. Katakan amin. Nah, hari ini inti yang saya mau sampaikan adalah jangan sampai menyesal, saudara. Sekali lagi, jangan sampai menyesal. Karena penyesalan di alam roh itu, saudara, abadi, nggak ada batasnya. Kalau saudara di dunia ini menyesal, karena misalkan saudara udah diingetin, jangan usaha itu, saudara usaha itu, tiba-tiba usahanya gagal. Ya, saudara bisa nyesel setahun, 2 tahun. Saudara bisa bangkit lagi, bikin usaha baru. Penyesalannya cuma sesaat. Misalkan saudara diingetin, jangan nikah sama dia nggak benar, misalkan udah dinasehatin, tetap nikah. Lalu ternyata rumah tangga saudara, ya banyak masalah. Penyesalan saudara ya selama hidup, tapi saudara bisa perbaiki. Tapi di alam roh saudara, penyesalannya itu nggak pernah habis-habisnya. Maka hari ini mari kita berjuang. Jangan hanya mengejar dunia ini. Jangan hanya disibukkan dengan dunia ini. Kita mulai bayangkan bagaimana surga. Kita mulai bayangkan bagaimana neraka. Karena tanpa batas. Papa Regi menceritakan temannya ketemu di alam roh. Di Taman Eden waktu Papa Regi digandeng ke surga. Lalu masuk ruangan Masuci. Sebentar dibawa mampir ke Taman Eden. Ketemu temannya namanya Pak Gaul. Lalu Pak Gaul bilang sama Bapak Pariaji, Pak Pariaji, kenapa kamu kesini? Kamu kan sudah enak di ruangan Masuci bersama Tuhan Yesus. Saya menyesal, saya di dunia sibuk dengan usaha saya, sibuk dengan dunia. Hari ini, mari kita prioritaskan cari Tuhan. Kita prioritaskan cari surga. Suatu hari kita tidak akan menyesal. Kita akan bersuka cita. Kita akan berbahagia. Bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Katakan amin. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jadi yang saya mau sampaikan, jangan sampai menyesal. Pakailah jubah kebenaran. Karena nanti kita semua dituntut perbuatan kita. Coba kita buka satu ayat, Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 13. Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. 3 ayat sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya apa? Lenyaplah bumi dan langit dan apa? Stop, saudara perhatikan, apa yang lenyap? Bumi. Apa yang lenyap? Langit. Bumi yang saudara kejar-kejar ini, dunia yang saudara kejar-kejar ini, sampai mengorbankan keluarga, sampai mengorbankan waktu cari Tuhan, sampai mengorbankan keluargamu. Mohon maaf, semuanya akan lenyap. Langit pun akan lenyap. Tapi perbuatan benar saudara, saudara yang cari Tuhan, abadi sampai selamanya saudara menghadap tahta Tuhan. Katakan amin. Terus kita baca ayatnya yang ke-12. Sama-sama 2, 3 ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu.
Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Yaitu apa? Stop dulu, perhatikan. Dibuka sebuah kitab. Sebelumnya dikatakan dibuka semua kitab. Jadi kitabnya enggak satu aja. Ada beberapa kitab. Ada satu kitab namanya kitab perbuatan. Terus, lanjut. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut apa? Menurut apa? Perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam. Stop. Tertulis di mana? Kitab-kitab itu. Apa yang tertulis? Perbuatanmu. Saudara bikin gak usah seminggu, sehari aja. Saudara sehari bikin diary, catatan pribadi. Satu hari ini saudara ngapain aja. Lalu malam saudara ulang lagi baca. Marahnya berapa kali, kasarnya berapa kali, doanya berapa kali, baca Alkitabnya berapa kali, ngurus bisnisnya berapa kali, ngomelnya berapa kali. Saudara coba deh, catat aja. Sama, di sorga pun ada sebuah kitab. Maka perbuatanmu dicatat. Apa yang saudara lakukan tanpa sepengetahuan istrimu? Apa yang saudara lakukan tanpa sepengetahuan suamimu? Apa yang saudara lakukan tanpa sepengetahuan keluargamu? Dicatat. Kalau saudara sadar perbuatan saudara dicatat, lakukanlah yang baik. Baca firman, baik sama suami, baik sama istri, baik sama orang tua, baik sama anak-anak. Datang ke gereja, live streaming, ibadah, perjamuan kudus. Maka suatu hari dibaca semua perbuatan saudara. Hari Minggu 7 November 2021 jam 6 pagi. Ibadah Tiberias Gading Nias. Ibadah live streaming gereja Tiberias. Dicatat. Terus ayat 12. 13, sama-sama kita baca 13. 2-3 ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut apa? Perbuatannya. Dihakimi menurut apa? Perbuatannya. Saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tahu apa yang saudara perlu. Tuhan tahu apa yang saudara cari. Tuhan gak pernah iseng ciptain saudara. Saudara lahir ke dunia ini karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan. Saudara lahir bukan kebetulan. Saudara hidup sampai hari ini bukan kebetulan. Ada orang-orang yang sudah mendahului saudara meninggal. Ada pendeta-pendeta yang sudah mendahului saudara meninggal. Bukan iseng. Tuhan punya tujuan. Kalau saudara masih bangun pagi hari ini, menghirup udara segar, karena kontrakmu di bumi belum selesai. Rencana Tuhan atasmu belum selesai. Maka mari kita berjuang. Kita hidup yang layak, kita hidup yang benar. Katakan amin. Karena suatu hari kita akan menghadap tahta Tuhan. Jadi yang saya mau katakan bagi kita semua hari ini, Tuhan tahu apa yang saudara perlu. Tuhan tahu apa yang saudara cari. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Pak Reji bersaksi ada jemaat saudara. Ya dulunya nggak punya rumah, susah. Ibadah di Tiberias, diberkati Tuhan. Kerjanya ibadah, maksudnya kerjanya. Dulu kalau Pak Reji masih 7 kali. Kebun Jeruk, Kelapa Gading, Mangga 2. Ikut aja orang ini saudara. Tapi diberkati saudara. Di Surabaya juga. Sampai punya pabrik plastik saudara. Maka yang saya mau katakan siapapun saudara, nggak usah takut. Tuhan pasti pelihara hidup saudara. Tuhan pasti cukupi saudara. Karena kitab Yesaya 49 ayat 16 dikatakan apa? Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Artinya apa? Tuhan sudah atur hidup saudara. Mazmur 139 ayat 16 berkata apa? Bahwa hari-hari hidup kita
sebelum satu pun terjadi, Tuhan sudah tulis. Maksudnya apa? Nanti 2 jam lagi apa yang terjadi, Tuhan sudah atur. Seminggu lagi hidupmu seperti apa, Tuhan sudah atur. Besok kau makan apa, Tuhan sudah atur. Besok engkau bisnis apa, ketemu siapa, untungmu berapa, Tuhan sudah atur. Tuhan gak pernah bilang, cari uang sebanyaknya. Tapi Tuhan bilang apa? Cari sorga. Ada di Alkitab, saudara boleh tunjukkan sama saya. Carilah uang, carilah rumah, carilah, nggak ada. Tapi Tuhan bilang apa? Cari sorga. Maka semua saudara ditambahkan rumah, saudara ditambahkan usaha, saudara ditambahkan keturunan, saudara ditambahkan berkat-berkat Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Jubah kebenaran, memakai jubah kebenaran. Pentingnya memakai jubah kebenaran. Apa pentingnya memakai jubah kebenaran? Yang pertama, kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai 20. 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai 20. Apa pentingnya memakai jubah kebenaran? Yang pertama kita lihat 1 Yohanes 5 18 sampai 20. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tetapi dia yang lahir dari Allah apa? Melindunginya dari apa? Dan si jahat tidak dapat apa? Menjamahnya. Saudara perhatikan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak apa? Berbuat dosa lagi. Tadi jubah kebenaran adalah orang-orang yang berbuat benar, tidak jatuh dosa lagi. Maka orang-orang yang memakai jubah kebenaran, yang pertama, sekali lagi tadi 18 boleh dimunculkan. Tadi yang pertama dikatakan apa? Bahwa dia yang lahir dari Allah. Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat apa? Menjamahnya. Sama-sama bersama saya katakan, aku memakai jubah kebenaran, si jahat tidak dapat menjamah aku. Jadi yang pertama, pentingnya memakai jubah kebenaran. Yang pertama, dengan jubah kebenaran, si jahat tidak dapat menjarah kita. Dengan jubah kebenaran, si jahat tidak bisa mengalahkan kita. Jadi yang pertama, dengan jubah kebenaran, si jahat tidak dapat menjamah kita. Ada satu cerita, ada seorang bapak, saudara. Ini bapaknya langsung yang cerita setelah sembuh. Dia mengalami pecah pembuluh darah otak. Lalu istrinya bawa ke rumah sakit besar di wilayah Jakarta Selatan. Bapak ini koma. Waktu koma dia tidak sadarkan diri. Dia bilang dia lihat setan 6 tinggi-tinggi besar. Walaupun bapak ini saudara ya punya jabatan yang bagus, aparat gitu saudara. Tapi dia lihat setan 6 besar, dia takut juga. Lalu setan ini saudara ingin menerkam bapak ini. Tapi sebelum diterkam bapak ini, jiwanya diambil. Bapak ini ditunjukkan layar besar, kira-kira sebesar layar ini. Seperti layar bioskop. Dimunculkan layar besar. Isinya apa? Sebuah video perbuatan dosa bapak ini. Hari Minggu ke gereja. Hari Senin tidur dengan wanita lain. Hari Selasa tidur lagi dengan wanita lain. Hari Rabu tidur lagi. Maka bapak ini lihat itu, satu dia malu, satu ya lagi saudara dia takut. Selesai dimunculkan video itu saudara, setan ingin menerkam bapak ini. Jadi saudara perhatikan, perbuatanmu tidak hanya dicatat di surga, tapi perbuatan dosamu juga dicatat oleh iblis. Kenapa? Karena iblis ingin mendakwa saudara. Maka hari ini kalau saudara memakai jubah kebenaran, iblis roh jahat tidak akan menjamah saudara, tidak akan mengalahkan saudara. Kita menang atas setan-setan roh jahat, katakan amin. Ada seorang bapak saudara, diajak temannya pergi ke orang pinter, ke dukun, pergi ke orang pinter. Pinter, orang ya dukun besar gitu saudara. Lalu selesai pulang,
Dukunya bilang sama temannya bapak ini, lain kali besok-besok jangan ajak bapak ini, katanya. Maksudnya bapak yang cerita ini, saudara. Bahwa dia nggak tahu mau diajak ke dukun, ke orang pintar. Maka selesai pulang, temannya bilang, tadi dukunnya, orang pintarnya bilang, jangan ajak kamu lagi. Kenapa? Karena umurmu ribuan tahun, katanya. Kamu orang kudus. Maka hari ini siapapun saudara, kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Kita tidak dikalahkan iblis. Iblis tidak bisa menjamah kita. Iblis tidak bisa mengalahkan kita. Katakan amin. Yang kedua, apa pentingnya memakai jubah kebenaran? Kita lihat bersama di dalam 1 Tesalonika 4, 15 sampai 17. 1 Tesalonika 4, 15, 17. Sama-sama 2, 3 ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah apa? Meninggal. Terus 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan apa? Turun dari sorga, dan mereka yang apa? Stop. Berarti ada yang mati dalam Kristus, ada yang mati di luar Kristus. Akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan, sama-sama bersama saya katakan, aku akan terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan karena aku memakai jubah kebenaran. Saudara, tidak semua terangkat. Ada yang diangkat, ada yang tertinggal. Saudara yang memakai jubah kebenaran, saudara akan terangkat. Kita lihat Lukas 17, 34, 37. Lukas 17 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-37. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas. Stop. Ada 2 orang di mana? Biasanya yang di atas satu tempat tidur 2 orang itu siapa? Suami istri. Terus yang seorang akan dibawa dan yang lain akan, Tuhan Yesus kami mohon, kami terangkat sama suami kami terangkat sama istri kami. Saudara selalu doa, kalau mau tidur doakan dengan tangan, Tuhan biarlah suatu hari kami terangkat bareng-bareng. Jangan sampai suamiku tinggal, jangan sampai istriku tinggal, jangan sampai anak-anakku tinggal. Terus ayat 35, 2, 3 ya. Ada 2 orang perempuan bersama-sama apa? Menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan, orang apa? Menghilang. Artinya apa? Kerja. Enggak semua orang kerja terangkat. Enggak semua orang melayani terangkat. Kita berjuang, kita yang melayani, kita akan terangkat. Terus ayat yang ke-36, 2, 3 ya. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 37. Jawab, kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun. Saudara, mayat dalam bahasa aslinya disebut soma. Soma ini, waktu Yesus perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, dia berkata, makanlah, inilah soma, inilah tubuhku. Lalu ia berikan kepada murid-muridnya. Maka soma di sini mengacu kepada tubuh Yesus, daging yang masih hidup. Maka saudara hari ini terima tubuh Yesus. Saudara terima perjamuan kudus, saudara akan terangkat. Katakan amin. Maka yang kedua, pentingnya memakai jubah kebenaran. Yang kedua, dengan jubah kebenaran kita akan terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Yang ketiga, yang terakhir, pentingnya memakai jubah kebenaran. Kita buka di dalam Matius 22 ayat 11 sampai 14. Matius 22 ayat 11 sampai 14. Sama-sama kita baca. Mulai 12, 2, 3 ya. Ia berkata kepadanya, hai saudara,
bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu apa? Diam saja. 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan apa? Kertak gigi. 14 terakhir, sama-sama 2-3 ya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tadi Pak Haji menutup khotbahnya dengan mengutip ayat, sesaklah pintu untuk ke sorga. Masuklah melalui pintu yang sempit. Apa maksudnya? Orang semua mau ke sorga. Orang semua menawarkan sorga. Tapi hanya Yesus jalan ke sorga. Hari ini saudara yang terima darah Yesus, saudara yang menerima minyak urapan, saudara yang memakai jubah kebenaran, saudara akan diundang pesta di sorga. Katakan amin. Matius 22 ini Yesus memberi perumpamaan tentang perjamuan kawin anak domba. Ada pesta, orang-orang ngumpul, lalu sang pemilik pesta yang mengadakan pesta lagi keliling lihat tamu-tamu undangannya di pesta perjamuan kawin ini. Lalu dia melihat ada seorang tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu yang memiliki pesta ini bertanya, tuannya ini bertanya, gimana kamu bisa masuk ke tempat ini? Orang itu diam aja. Lalu dia panggil pembantu-pembantunya. Seretlah dia, ikatlah pinggangnya, lemparkanlah dia di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, hanya orang yang pakai pakaian pesta, jubah kebenaran, pakaian keselamatan akan diundang pesta di surga. Maka hari ini pakailah jubah kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam pertobatan. Jangan ada orang ketiga. Suami-suami jangan ada orang ketiga. Istri-istri jangan ada orang ketiga. Mari kita saling mengasihi suami istri. Kembali kepada kasih mula-mula. Saya doa kita yang beribadah pagi ini tidak ada yang tertinggal. Saya berdoa kita jemaat Tiberias tidak ada yang terhilang. Seandainya pun ada yang tertinggal, Pak Pareji bilang, saya mau temani yang tertinggal. Kenapa? Karena dia udah nazar. Waktu digandeng ke neraka, Tuhan saya mau ganti orang di neraka. Maka dia korban. Seorang martir diberi predikat korban, martir. Karena dia mau korban segalanya. Gereja ini dibangun atas dasar korban. Maka gereja ini Tiberias diberkati Tuhan. Hari ini saudara jemaat Tiberias diberkati Tuhan. Kita semua memakai jubah kebenaran. Kita akan diundang pesta di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau memakai jubah kebenaran sesuai mimpi penglihatan dari Bapak Gembala bahwa banyak yang menjual baju untuk ke sorga. Artinya kami tidak tahu waktunya sudah dekat. Kami tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi kami percaya waktu-Mu pasti datang untuk menjemput setiap kami. Itu sebabnya kami mau terus berjaga-jaga. Kami mau memakai jubah kebenaran. Kami mau hidup dalam kebenaran. Biar setiap kami boleh diundang pesta di surga. Dan kami layak untuk mengikuti pesta perjamuan kawin anak domba di kerajaan surga. Berkatilah setiap umat-Mu. Siapapun mereka yang mengikuti ibadah ini dari gereja Gading Nias maupun dari rumah mereka masing-masing. Roh Kudus jamah mereka semua. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka, Tuhan tahu bagaimana menolong mereka. Tuhan tahu bagaimana memelihara hidup mereka. Kami percaya Tuhan telah melukiskan hidup kami di telapak tangan-Mu. Tuhan sudah menulis hari-hari hidup kami. Maka kami tidak takut apapun yang akan terjadi esok. Karena Tuhan ada di pihak kami. Tuhan beserta kami. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bela kami. Berkatilah setiap umat-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Persembahan perpuluhan kami. Bahkan korban-korban syukur tatanan lainnya. Tuhan sucikan, kuduskan. Biarlah setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati ribuan kali ganda dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang percaya boleh kita katakan, amin. Tubuhmu dan darahmu
tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus. Kepada yang terkasih Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilahkan untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sebelumnya kita baca di dalam Yakobus 1:12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi kita dapat mahkota di surga, kita harus bisa melawan segala cobaan, melawan segala dosa atau cobaan apapun. Harus bisa Anda menghadapi segala cobaan zaman ini. Anda yang kita doa karena Anda tidak miskin, tidak kekurangan, kita tolak kekurangan, harus punya iman. Anda menganggur, Anda tidak mengalami resesi. Demikian juga cobaan apapun ditawari orang untuk nolak Yesus, jangan Anda, karena Yesus jalan yang ke surga. Sedang kalau roh duniawi itu yaitu untuk supaya menghancurkan kita, maka kita, kalau Anda tahan segala percobaan kiri kanan nawarkan Anda duniawi, maka yang penting Anda cari apa? Yaitu cari mahkota kehidupan di surga. Kita akan masuk perjamuan. Mari kita angkat roti dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu, memberi kami akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk surga. Kami diampuni segala dosaku, kesalahanku. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat, tidak migrain, tidak vertigo. Kami doa, kami tidak bodoh, tidak pula anak-anak muda, pandai, cerdas, tidak bodoh pula, mulut hidup rapi, penuh kuasa dan mujizat, jantungku sehat, tidak akan operasi, paru-paru sehat, kami tolak kutuk penyakit jantung, paru-paru, organ-organ tubuh semua, lever semua, limpa sempurna, juga empedu semua, kami tolak organ-organ tubuhku yang sakit, yang cacat, disempurnakan, ginjalku sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi, kami dua, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, kami tolak terkapar di ICU, tidak kanker, tidak tumor, kami tolak virus corona, keluarga kami tidak ada yang kena virus corona, kami disembuhkan, bebas dari segala virus corona, kami doa, keluarga kami diberkati, bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Berkati kami dalam nama Yesus, kami sembuh ini segala kutuk penyakit termasuk virus corona disembuhkan. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat sani dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai pensanggih baru. Kekal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami disembuhkan untuk bangkit dari kiamat, terbang aman, masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo.
kami tolak. Bodoh pula anak muda, pandai cerdas, akhirnya 160 diurapi. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna diurapi, tidak batuk, tidak flu, tidak parau, mulutku penuh kuasa dan mujizat, jantungku sehat, paru-paru sehat, ginjal sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami tolak terkapar, demosi operasi. Kami tolak terkapar sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami doa, kami semua tidak kena pesona. Kami tolak pesona, segala penyakitku disembuhkan. Dalam nama Yesus, segala penyakitku hari ini sudah sembuhkan. Anda doa sejenak masing-masing. Anda doa, Anda sakitmu, Tuhan ampuni dosa saya berjanji hidup baik suci, agar bebas dari maut, bebas dari segala kutuk sakit. Kita angkat tangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata bahwa percaya lebih dari roti mana. Jangan roti mana 40, maka itu di padang rumput. Jangan ini kami hidup di ini surga. Yang kedua, jangan roti tapi ada jubah kemuliaan. Kami disucikan, dikuduskan, akan mulia penuh kemuliaan. Yang ketiga, jangan roti yang ada setiap hari. Ada kasut baru, sepatu baru. Tuhan terangkan khusus kepada gereja Tibas. Itu generasi majikan, generasi Tuhan berkati. Siapa yang percaya Tuhan, keluarganya generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh megen, tidak utang-utang pribadi. Kami tolak segala virus corona, tidak kena virus corona. Kami diurapi, penuh kemuliaan, penuh kuasa. Kami diberkati agar bebas virus corona, berkati bebas dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diberkati sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akan angkat minyak urapan. Ini perintah Tuhan terus langit. Tugasmu pasti ngembal kuasa materi. Itu sedangit tugasmu pasti ngembal kuasa minyak urapan. Terdapat di Hakim 8:9, tapi bahasa aslinya yaitu muliakanlah dan muliakan manusia. Manusia yang jatuh dosa dan kemuliaan. Untuk kembali mulia, Anda harus perlu minyak urapan. Maka minyak ini betul penting. Waktu malamnya rupanya setan saya ikut baca tulisan di langit, maka setan berlutut kaki saya. Setan ngomong apa soal? Pak Brijang sesasa. Ternyata kalau anak ngancurkan setan kuasa gelap, anak kasih minyak, setan takut pada minyak urapan. Pada kali minyak ini, nanti kalau Anda habis 2 minyak ini, ulah sakit, paling sakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, bila minyak urapan, sesuai Tuhan muliakan Allah, muliakan manusia, kami diberi kemuliaan, diciptakan kembali yang mulia, segambar orang mulia, tidak sakit-sakit, tidak miskin bangkrut. Kami telah roh gagal, roh miskin bangkrut. Tuhan hadir berkati kami, urapi kami, agar kami jadi warga surga, agar kami akan masuk kerajaan surga, nama kami tertera di kerajaan surga. Kami diurapi dalam nama Bapa. Terus kami diurapi, saya semua diurapi mulia. Setan-setan kami takut, rumahku diberi ini, tidak ada setan masuk, tidak ada persekutuan, diurapi, siap penyakit tubuh sempurna, tidak miskin, tidak kami diurapi. Kami Yesus minyak ini punya kuasa
berkati kami, urapi kami sebagai warga surga, agar kami bangga sembuhkan dari segala penyakit. Inilah minyak urapan. Anda ulahkan bangsa sakit, berkati Tuhan Pak keluarga Jokowi, agar semua menteri juga sehat sempurna, tidak kena virus corona. Kami doa untuk supaya sembuh, segera bebas dari virus corona, sembuh, yaitu musisat bebas dari virus corona, bebas dari sembuh dari virus corona, agar periksa darah sudah kembali negatif, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Balikan ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang telah menyucikan, menguduskan, menjadikan kami mempelai Kristus, warga surga yang akan diundang pesta di surga. Dan terima kasih untuk pengurapan minyak yang memeteraikan kami, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas setan-setan roh jahat. Kami dimuliakan, kami diciptakan kembali segambar serupa Allah. Terima kasih untuk pelayanan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus, saat ini sebagai ungkapan syukur kami, di awal bulan November kami bawa persembahan kami yang kedua, persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan kami, bahkan korban-korban tatanan lainnya. Tuhan sucikan, kuduskan, biarlah persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan yang membalaskan kepada umat-Mu ribuan kali ganda dengan berkat-berkat yang melimpah. Diberkatilah usaha mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami yang kedua. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.